Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV Langka Padane dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lulul Janah dapat menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Seperti biasa pemirsa, Cirebon Mengaji hadir di sore hari ini menemani waktu menjelang berbuka puasa pemirsa selama bulan Ramadan. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan mengangkat tema seputar kiat menjaga kesehatan secara fisik dan spiritual selama bulan Ramadan. Untuk itu kita sudah bersama dengan Bapak Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak? Lancar puasanya? Insya Allah lancar. Insya Allah, tidak ada kendala sejauh ini ya Pak? Tidak ada. Harus sehat dong. Sehat, ya? semangat. Sehat, semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan juga dibarengi aktivitas lainnya pastinya. Selain sudah bersama Kang Sigit di sini, kita juga sudah hadir ya ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Taklim Nurul Quran yang juga sebagai guru-guru Al-Quran. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Pak, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kalau dilihat dari senyumnya kayaknya sehat semua nih pemirsa ya. Yaitu yang paling penting tuh sehatnya. Sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, ada kiat-kiat untuk menjaga kesehatan secara fisik maupun spiritual selama bulan Ramadan. Nah, kita langsung tanya ke Kang Sigit nih. Kang, mengenai tema ini, apakah ada Al-Quran surat apa yang membahas seputar tema kita pada sore hari ini? Baik, sesuai dengan tema kita sore hari ini, kiat bagaimana supaya menjaga kesehatan di bulan Ramadan ini, baik secara fisik maupun spiritual. Kita akan sama-sama baca Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan ayat surat Al-A'raf ayat 31. Baik, untuk pemirsa setia RCTV yang ada di rumah bisa ikut bersama-sama mengaji bersama kita di sini dengan membuka Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan Al-A'raf ayat 31. Dan sekarang kita akan dengarkan bacaan atau lantunan ayat suci Al-Quran dari ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Taklim Nurul Quran. Kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Telah kita dengarkan bersama pemirsa lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan Al-A'raf ayat 31 yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, kiat menjaga kesehatan secara fisik dan spiritual selama bulan Ramadan. Untuk itu kita akan tanya lebih lanjut makna atau penjelasan dari Al-Quran surat tersebut ya kepada Kang Sigit. Baik, seperti apa nih Kang kaitannya dengan kiat untuk menjaga kesehatan dari surat Al-Baqarah serta Al-A'raf? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah amma ba'dah. Yang saya hormati para jamaah Majelis Talim Nurul Quran yang hadir maupun pemirsa setia RCTV Langkah Padane dimanapun berada. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan puasa baik yang wajib maupun sunnah yang bisa kita laksanakan setiap tahun ini merupakan sebuah perintah Allah yang merupakan bagian daripada rukun Islam yang ada. Setelah syahadat, sholat, perintah selanjutnya adalah berpuasa. Bahwa berpuasa tidak hanya sekedar kita untuk menahan makan, minum, ataupun hubungan suami istri, tetapi juga berpuasa ini memiliki efek secara kesehatan baik fisik maupun secara spiritual. Jadi manfaat puasa bagi kesehatan fisik ini sangat dianjurkan di dalam menurut ilmu kesehatan, di mana kita sehari-hari untuk bisa melakukan aktivitas makan, minum dan lainnya tanpa ada batasan, maka di bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah dengan melakukan berpuasa, yakni untuk menahan aktivitas makan, minum dan lainnya. Semata-mata ini memiliki tujuan kita untuk tubuh ini beristirahat daripada aktivitas fisik, yang mana ini akan berdampak kepada hal peningkatan ibadah di bulan Ramadan ini dengan adanya kita mengurangi aktivitas makan dan minum ini. Belum lagi puasa ini juga akan berdampak secara psikologis kejiwaan, ya, di mana puasa ini bisa melatih kesabaran, ya, untuk kita bisa mengontrol secara kejiwaan ini. Maka puasa ini sangat bermanfaat untuk kita secara fisik maupun secara psikis. Baik, itu dia pemirsa. Jadi puasa ini punya segudang manfaat ya, Kang Sigit ya, baik itu secara fisik maupun spiritual, menahan diri dan juga mungkin bisa lebih enak kali ya ibadahnya, gitu ya, untuk dalam ibadah puasa ini. Dan pemirsa, informasi atau penjelasan lebih lanjutnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut. Jadi tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Bazkab untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah
salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Ya orang Pak Ambari. Anu bade di bedah rompokna. Jadi ya mah orang ngerasana bunga gitu. Atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun bae gitu, udah masih atuh udah orang udah hayang mah dibangun teh gitu. Jadi mangges macak didinya bae lah gitu. Yang berbahagia. Sebenarnya saya kalau acara di Pemper sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Senas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Tadi pemirsa sudah kita dengarkan ya lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 serta Al-A'raf ayat 31 ya, yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu kiat menjaga kesehatan secara fisik dan juga spiritual selama bulan Ramadan. Seperti yang kita rasakan ya pemirsa, biasanya awal-awal puasa nih masih penyesuaian ya Kang Sigit ya, dari yang tadinya makan minum siang hari sekarang sudah mulai berpuasa. Nah, untuk itu pemirsa, Kang Sigit akan melanjutkan penjelasannya seputar kiat-kiat apa aja yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan untuk menjaga fisik dan juga spiritual kita nih tetap fit gitu ya. Silahkan dilanjutkan Kang Sigit. Baik, puasa ini selain hukumnya wajib, puasa ini juga sebagai sarana latihan agar kita mampu melatih diri, menyesuaikan diri. Diawali dari kita harus menahan diri dari makan dan minum selama berpuasa. Di dalam berpuasa ini ada kiat-kiat tertentu supaya kita tetap sehat dan tetap prima dalam menjaga ini. Tentunya di dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk makan dan minum tidak
berlebihan. Ya. Wala tusrifu. Jadi jangan sampai seperti halnya kebanyakan kita ini justru dari pagi sampai sore menahan haus dan lapar, begitu masuk waktunya berbuka, maka seolah-olah ini adalah balas dendam kita untuk makan dan minum. Sebanyak-banyaknya. Ini yang tidak dianjurkan oleh Al-Quran. Jadi ketika saatnya berbuka, kita untuk makan dan minum seperlunya. Karena apa? Akan ada aktivitas ibadah lain setelahnya itu. Ketika kita berbuka, kemudian kita langsung habis-habisan, nanti untuk kegiatan sholat dan sebagainya kita ngantuk, akan terganggu dan malas. Yang kedua, di dalam berpuasa itu jangan menyepelekan untuk melakukan sahur. Tidak hanya sahur ini makan dan minum, tetapi kata Rasulullah bahwa ada nilai keberkahan di dalam sahur. Maka ini untuk menjaga stamina fisik kita selama berpuasa, kita harus tidak meninggalkan aktivitas sahur ini. Dan juga setelah sahur ini kita untuk melakukan aktivitas lain, ya sholat subuh berjamaah, ataupun tadarus, ataupun melakukan kuliah subuh. Jangan untuk melakukan, malah aktivitasnya adalah tidur setelahnya sahur. Nah, ini juga akan mengganggu metabolisme kita selama berpuasa. Baik. Ya, nah, itu kiat-kiat dalam hal menjaga fisik selama berpuasa. Nah, itu dia pemirsa, beberapa kiatnya agar kita tetap sehat dan fisiknya tetap fit ya selama bulan puasa. Selain ada menahan makan dan minum tidak berlebihan selama waktu berbuka puasa ya, dan juga kita usahakan harus sahur ya, karena juga di dalam sahur ada keberkahannya tersendiri. Nah, untuk itu kita akan beri kesempatan kepada ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya. Mangga, Bapak. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam. Saya ada sedikit pertanyaan. Apakah ketika kita berpuasa, khususnya di bulan puasa Ramadan ini, apakah kita harus meninggalkan aktivitas sehari-hari supaya puasa kita itu goal sampai maghrib? Apa bagaimana? Terima kasih. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi berpuasa dengan aktivitas lainnya ya. Selain kita tetap aktivitas, tapi juga ingin puasa kita tetap goal ya Pak. Nah, seperti apa nih Kang Singgit? Siap, terima kasih pertanyaannya dari Pak Ustadz Jaur Rahman. Bagus sekali. Memang betul bahwa banyak orang berasumsi bahwa puasa ini adalah alasan orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Justru puasa diisi dengan aktivitas tidur, tidur dari pagi sampai sore. Nah, ini adalah asumsi gambaran yang kurang tepat gitu. Bahwa puasa sekali lagi tidak menjadikan alasan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Justru di bulan Ramadan ini tingkat kualitas dan kuantitas ibadah kita justru meningkat. Malam kita disunahkan untuk sholat taraweh, ya, tadarus, melakukan aktivitas yang lain. Juga di pagi hari, siang hari ini kita tetap melakukan. Jadi tidak ada alasan untuk malah kita menghentikan atau tidak beraktivitas. Bagi anak-anak sekolah tetap melakukan kegiatan belajar, bagi yang kita melakukan pekerjaan yang lain pun tetap. Jadi puasa Islam memandang sebagai agama yang prestasi dan agama yang kita untuk saling berlomba-lomba di dalam hal kebaikan ya. Tidak justru kita untuk beralasan untuk kemudian bermalas-malasan. Nah, kiat-kiatnya diawali dari aktivitas fisik tadi itu. Kita untuk melakukan kegiatan sahur, dan tadi dikatakan dalam ayatnya kulu wasru wala tusrifu, kita diperintahkan untuk makan dan minum tetapi tidak berlebihan. Ya, segala sesuatu di dalam agama yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kebanyakan tidur juga tidak baik. Kebanyakan makan minum juga tidak baik. Nah, itu kita harus
secukupnya. Secukupnya. Ya, saja. Itu dia pemirsa ya. Jadi aktivitas sehari-hari bukan halangan kita untuk dalam melakukan ibadah puasa. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi alasan untuk tidur terus gitu ya jangan dipakai dulu, karena justru bulan puasa adalah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah karena dengan banyak keutamaannya gitu ya Kang Sigit ya. Betul. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasannya akan kami lanjutkan usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imran, Bupati Cirebon, telah menyalurkan zakat pribadi saya ke Bajnas Kabupaten Cirebon. Saya juga mengajak kepada seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, ASN di semua instansi, pegawai BUMD, pengusaha, karyawan swasta dan semua masyarakat Kabupaten Cirebon agar menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon. Bulan Ramadan adalah bulan zakat, infak, dan sedekah. Bulan dilipat gandakannya pahala bagi mereka yang menunaikan zakat, infak, sedekah di bulan ini. Mari salurkan zakat Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon agar bisa diberikan kepada mereka yang berhak dengan tepat sasaran dan mempunyai manfaat yang berjangka panjang. Kami Basnas Kabupaten Cirebon menyediakan pelayanan penerimaan harta zakat baik melalui konter atau bisa transfer ke rekening atau bisa juga dengan scan QR code. Basnas juga menyediakan pelayanan jemput zakat. Kabupaten Cirebon, cinta zakat. Ya orang Pak Ambari anu bade di bedah rompokna, jadi ya mah orang ngerasana bunga gitu atur nuhun pisan gitu Mang Ambari. Sos itu mah atur nuhun baik gitu, udah masih atuh udah orang udah hayang man dibangun tuh gitu jadi emang geus macak didinya bae lah gitu. Yang berbahagia. Sebenarnya saya kalau acara di Pemper sudah nggak aneh ya Pak. Atur nuhun Bapak Bupati, Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon masih ditemani bersama Kang Sigit Nurhendi SEME selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon serta ibu-ibu dan bapak-bapak Majelis Taklim Nurul Quran. Ya, di segmen sebelumnya pemirsa sudah kita dengar penjelasan dari Kang Sigit seputar tema kita yaitu kiat menjaga kesehatan secara fisik dan spiritual selama bulan Ramadan. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab yang mungkin akan dilontarkan oleh ibu-ibu dan juga bapak-bapak jemaah
Silakan, ada yang ingin bertanya? Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella dari Karangsembung. Saya mau bertanya mengenai berpuasa ya. Kita kan berpuasa, mengapa ketika berpuasa kita tingkat nafsu makannya tuh semakin tinggi, akhirnya berat badan kita naik tidak terasa begitu. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini bulan puasa malah nambah nafsu makan gitu ya. Bukannya turun sekalian diet ya Bu ya, malah timbangan naiknya ke kanan, geser ke kanan. Nah, baik Kang Sigit, boleh silahkan monggo dijawab. Terima kasih. Nah, ini sepertinya pengalaman Ibu Ella atau juga dialami oleh para pemirsa yang ada di rumah. Kenapa justru di bulan puasa ini yang saum itu maknanya imsak, menahan diri ya dari untuk kita makan dan minum, tapi ketika bulan Ramadan ini justru konsumsi makan minumnya ini malah berlebih. Yang tadinya makan tidak harus ada kolak dan sebagainya, es buah, di bulan Ramadan ini kita paksain untuk diadakan. Nah, konsepnya adalah yang pertama bahwa puasa tidak serta-merta adalah ibadah fisik untuk menahan makan dan minum saja. Ini harus difahami. Tetapi puasa ini juga adalah ibadah peningkatan kuantitas ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi menahan dirinya kita berpuasa ini makan dan minum ini tidak serta nanti di saat berbuka ini adalah balasan. Justru ujiannya ini di ketika saat kita berbuka. Bukankah kita bisa mencontoh Rasulullah ini berbuka dengan kurma atau air minum, tapi di Indonesia ini tidak cukup kurma rupanya, dan kurma dan lain-lainnya gitu. Ini yang membengkak nih kan begini. Nah, makanya harus kita bisa menahan diri ya, bahwa tidak hanya sekedar kita memindahkan waktu jam makan, tetapi juga semata-mata kita harus ada mengendalikan diri. Kenapa ini harus dikendalikan? Ada dorongan-dorongan agresif yang ada dalam diri manusia ini yang harus dikendalikan, nafsu ini, dengan kita mengurangi makan dan minum. Ini kuncinya. Jadi kalau orang mengurangi pola makan dan minum ini akan mengurangi tingkat agresivitas yang ada dalam diri manusia. Ini dorongannya ada dorongan-dorongan negatif. Maka sebetulnya puasanya kita umat muslim ini sudah sangat toleran sekali. Di saat malam hari kita sudah boleh makan dan minum. Sekali lagi kuncinya adalah kita mampu menahan diri. Jangan seolah-olah sudah berpuasa seharian kita balas dendam untuk, malah justru dalam kehidupan kita rumah tangga sehari-hari, malah justru di bulan Ramadan ini kita kebutuhannya semakin meningkat. Ya, semakin meningkat. Nah, ini justru berpuasa untuk kita hidup sederhana dan hidup untuk secukupnya, malah kita kebutuhannya meningkat. Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah juga merasakan itu kan. Di bulan Ramadan kebutuhan semakin naik karena apa? Permintaannya tinggi. Permintaan tinggi, betul. Nah, itu yang terjadi Bu Ella. Jadi harus waktu untuk bisa mengurangi makanan dan minum ini. Terima kasih. Seperti itu ya pemirsa, tapi secara tidak sadar nih kadang Pak Sigit, kita nggak sadar karena biasanya bertebaran di mana-mana nih jajanan kalau sore gitu ya. Tapi mungkin bisa dikembalikan lagi niat kita ya, Kang Sigit ya, dalam berpuasa ini niat ibadah, niat menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan juga tadi ya menahan diri, latihan ya, kita sama-sama latihan ya pemirsa di rumah juga. Nah, untuk itu kesimpulan dari tema kita pada hari ini apa nih Kang Sigit? Baik, bahwa puasa ini adalah merupakan saran yang paling efektif kita untuk mengendalikan diri, baik aktivitas fisik seperti makan dan minum ataupun yang lainnya. Juga ini adalah melatih jiwa untuk kita sebagai kontrol diri supaya tidak terlanjur untuk kemudian kita mengikuti hawa nafsu yang akan mendorong tingkat agresivitas. Di dalam tubuh manusia ini ada dorongan-dorongan negatif yang dipengaruhi oleh hawa nafsu ini,
untuk manusia berbuat kejahatan dan berbuat keburukan. Maka sekali lagi puasa Ramadan ini sebagai momentum kita untuk mengendalikan diri secara fisik maupun secara psikis supaya apa? Supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk keimanan, juga kita sebagai manusia kita juga bisa mampu untuk mengendalikan diri, diawali dengan berpuasa. Terima kasih. Itu dia pemirsa ya. Jadi puasa adalah sarana kita untuk menahan diri, latihan ya untuk meningkatkan keimanan dan juga bentuk ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kang Sigit, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya. Ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Ta'lim Nurul Quran, terima kasih banyak atas kesempatan pada sore hari ini. Dan pemirsa setia RCTV, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami. Terus saksikan Cirebon Mengaji setiap hari selama bulan Ramadan pada waktu mendekati berbuka puasa. Saya Lulul Jana harus pamit undur diri. Terus saksikan Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali maghrib mengaji. Persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.